Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Masih bersama channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Apa yang akan kita bagikan saat ini? Kita bersama tokoh, bersama narasumber yang luar biasa menjadi tamu di Suyanto.id kali ini. Oleh karena itu, Anda dukunglah channel pendidikan ini dengan klik subscribe dan juga membagikan video ini kepada teman, sahabat, kerabat supaya menjadikan lebih baik bahwa kita menyebarluaskan berita-berita informasi yang mendidik. Nah, siapa tamu kita? Sebelum kita menyapa, saya perkenalkan. Tamu kita adalah Bapak Dr. Arif Budimanto. Beliau luar biasa, aktif di mana-mana, produktivitasnya sangat tinggi, tetapi ini akan saya perkenalkan sedikit saja. Kalau diperkenalkan semuanya, kita nggak jadi ngobrol, karena banyak sekali kegiatan. Nah, beliau adalah anggota DPR RI 2009-2014, dan menjadi Wakil Ketua Fraksi PDIP di MPR RI, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional KEIN 2016, dan sejak 2016 dan dia diminta oleh Presiden Jokowi di situ. Kemudian staf khusus Presiden Jokowi bidang ekonomi, kemudian pendiri Center for Sustainable Development, juga ketua 2 tim ahli Gerakan Nasional Revolusi Mental GNRM yang kita singkat seperti itu di Kemenko PMK. Lalu beliau pernah maksudnya beliau pernah menjalani pendidikan dan alma maternya adalah di IPB S1, UI S2, dan juga S3-nya di UI. Nah, juga pernah melakukan pendidikan di bidang keuangan di University of Chicago, Amerika Serikat. Di Harvard University, beliau pernah mendapatkan program yang disebut dengan Harvard Business School Senior Executive Program. Kemudian di Korea ini alumninya juga banyak, seperti yang beliau ikuti, dilaksanakan oleh Korea Foundation, yaitu Asian Rock Next Generation Opinion Leaders Program. Kemudian juga aktif sebagai dosen di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Suyanto. Selamat jumpa para pemirsa semua. Jumpa pertama ini, Pak. Jumpa pertama luar biasa. Terima kasih Pak Arif di atas kesibukan yang luar biasa, masih bisa menyapa penonton Suyanto.id supaya mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat. Nah, Pak Arif, kita akan mengupas mengenai Gerakan Nasional Revolusi Mental, dan tentu saja karakternya yang berupa misalkan etos kerja, kemudian gotong royong dan sebagainya itu, dan juga diimplementasikan dalam wujud Indonesia bersih, melayani, kemudian bersatu, mandiri secara ekonomi. Nah, gimana Pak Arif? Indonesia mandiri secara ekonomi. Dari mana ini kita memasukkan paradigma baru, mental baru bagi Indonesia? Gimana Pak Arif? Ceritanya Pak Arif. Terima kasih Prof. Suyanto atas undangannya untuk berbincang-bincang kali ini. Kalau kita bicara revolusi mental, maka itu kita bicara sebuah gerakan perubahan. Oke. Ya, gerakan. Jadi ini merupakan sebuah gerakan sosial, gerakan kebudayaan. Jadi kalau istilah Pak Suyanto itu belajar sepanjang hayat, ini adalah sebuah gerakan sepanjang hayat juga. Oke, ya. Kita match Pak Arif. Sebuah gerakan sepanjang hayat yang menyangkut perubahan cara berpikir, cara bertindak, termasuk dalam hal ini adalah cara bekerja, yang kemudian menjadi cara hidup. Oke,
Ya, dari menyelah sedikit Pak Arief. Kalau begitu, itu bisa dilakukan siapa saja, sebagai pemimpin, sebagai keluarga, sebagai kepala keluarga, anggota keluarga, masyarakat, komunitas, begitukah Pak Arief? ya, karena ini menyangkut cara hidup, maka kemudian dia dapat dilakukan oleh siapapun, Mhm. mulai dari individu, keluarga, sampai kemudian tentu di level negara ataupun pemerintahan. Oke. Nah, nah, tetapi pada sisi lain tentu ada orientasi tujuan Mhm. dari perubahan cara berpikir maupun yang diakhiri dengan cara hidup itu gitu. Nah, tujuannya apa? Satu, tentu kita harus melakukan perubahan cara berpikir dari sebuah Mhm. mental yang bersifat orientasi impor-imporan gitu, Mhm. dari orientasi berpikir dalam memanfaatkan produk dalam negeri. Itu misalnya contoh Oh iya, yang paling oke. sederhana untuk mengembangkan arah kemandirian bangsa. Maka kemudian itu direspon kan oleh pemerintah misalnya dengan kebijakan pemanfaatan dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu harus dimaksimalkan apa yang disebut dengan tingkat komponen dalam negeri untuk seluruh Oke. produk gitu. Iya. Apakah itu katakanlah misalnya yang paling sederhana eh, perangkat IT ya, katakanlah misalnya paling sederhana seperti itu. Perangkat IT dalam hal ini komputer, eh, laptop, maka kemudian diarahkan pakailah laptop ataupun komputer yang memiliki tingkat kandungan Iya iya komponen iya. dalam negerinya yang paling banyak begitu. Mhm. Iya iya. Agar apa? Tujuan akhirnya tentu satu, agar neraca jam kerja bangsa Indonesia itu semakin banyak ya. Oke. Karena kalau kita berbicara misalnya pemanfaatan barang di dalam negeri, maka kita bicara mengenai pemanfaatan job creation, Mhm. tenaga kerja di dalam negeri, dan ini menyangkut ratusan juta orang. Iya. Nah, itu misalnya sebagai salah satu contoh, dan ini tentu membutuhkan perubahan cara pikir ya, perubahan mindset, karena pilihan di dalam kehidupan untuk apa namanya, terhadap komoditas gitu, terhadap barang yang Mhm. kita butuhkan itu, mulai dari kebutuhan untuk konsumsi, Iya. barang untuk kebutuhan misalnya proses pendidikan, ya, barang untuk kebutuhan yang lain-lain, itu kan banyak. Ada Iya. yang datang dari mana saja begitu di tengah kita ikut dalam arus perdagangan internasional begitu. Iya. Maka ya untuk itu dalam hal ini satu ya pemerintah ikut memainkan peran dalam gerakan Indonesia Mandiri ini, ya Mhm. kan? Tetapi kemudian yang kedua yang paling penting tentu adalah itu juga diikuti oleh warga negara Iya. dalam Iya. apa namanya, dalam melakukan perubahan pikiran, motif untuk memanfaatkan sebuah komoditas ataupun barang begitu. Iya, iya. Dan itu saya kira yang dikatakan Dr. Arief tadi tentang mindset, cara berpikir itu sangat penting sekali. Saya sepakat itu ya. Misalkan saja Pak Arief, saya punya teman Korea waktu di Amerika itu ya. Dia itu pengen sekali juga punya mobil Jepang ya. Tapi dia bilang ke saya nggak bisa beli mobil Jepang. Kenapa? Karena saya dikutuk oleh teman-teman saya kalau saya beli mobil Jepang. Itu kan luar biasa Pak Arief ya. Jadi malu menggunakan produk orang gitu loh. Ya. Nah, ini apakah model seperti itu juga bisa kita tiru atau paling tidak kita adopsi untuk melaksanakan gerakan revolusi mental untuk Indonesia mandiri di kalangan kita Pak Arief? Gimana Pak Arief? Saya rasa bisa ya. Hmm. Apa namanya, di Korea itu bisa, memang benar dikatakan oleh Pak
Suyanto tadi gitu. Saya beberapa kali misalnya ke Korea gitu juga dalam waktu yang lama gitu. Kalau kita lihat memang tadi urusan otomotif itu sangat jarang mobil-mobil Ya, merek lain gitu. ya Mungkin betul. 90% apa namanya pengguna otomotif di Korea itu memanfaatkan apa mobil yang hasil produksi dalam negeri gitu. Begitu juga Ya, barang-barang yang lain ya, fashion. Malah Korea menyebar hasil produksi dalam negerinya itu ke luar negeri, ya, sehingga kemudian mereka ikut terlibat aktif memanfaatkan perdagangan internasional ataupun globalisasi. Nah, di kita di Indonesia saya rasa kita sudah memulai ini sejak ya. sejak lama ya, sejak zaman kemerdekaan yang dikatakan oleh Bung Karno ya, kita menyatakan kita merdeka itu sebenarnya kita mengatakan bahwa kita harus mandiri, kita keluar dari ketergantungan, atau mungkin istilahnya kita dulu itu ya kita keluar dari kolonialisme, kita keluar dari imperialisme. Nah, Ya, keluar itu artinya kan sebagai sebuah bangsa mental kita harus menjadi mental nasional, mungkin keluar dari mental sebagai bangsa yang terjajah gitu. Nah, ya, itu. Nah, sekarang itu dilanjutkan kan secara terus menerus, misalnya tadi itu seperti sekarang ada gerakan bangga buatan Indonesia, gitu. ya, ya, Bangga produk Indonesia, belilah produk-produk yang dihasilkan putra-putri bangsa gitu. Itu sebagai sebuah gerakan ya, sebagai sebuah implementasi dari gerakan Indonesia Mandiri. ya, Itu misalnya kalau kita bicara gerakan. Nah, bicara mengenai kebijakannya sendiri itu juga dilakukan oleh pemerintah tadi yang seperti saya sampaikan untuk memanfaatkan produk-produk dalam negeri terhadap belanja barang, katakanlah misalnya seperti itu. ya, Pak Suyanto di pemerintah itu kan ada belanja barang, ada belanja ya. modal gitu. Nah, kalau namanya belanja barang ya komoditas ya belilah barang-barang yang memang Ya. dihasilkan dari produk-produk Indonesia. Begitu juga yang terkait dengan belanja modal, pasti kan membutuhkan barang juga gitu yang namanya modal. Katakanlah misalnya bangun jalan, kemudian bangun jembatan, bangun gedung, kan pasti ada bajanya seperti itu ya, jangan dibeli dari luar lagi karena sudah Ya. tersedia misalnya baja yang juga kualitasnya bagus di dalam negeri, produk dari badan usaha milik negara. Ya. Peralatan-peralatannya juga sama. Nah, kalau ini apa namanya terus berkembang, maka kemudian dia menjalar secara tidak langsung kepada kemampuan bangsa untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Karena barang itu kan istilahnya kan dia berkembang terus menerus daya gunanya gitu ya. Semakin dia Ya. berdaya guna, semakin dia efisien, semakin kemudian dia dicari kalau untuk kebutuhan produksi. Dan ini untuk dia berdaya guna membutuhkan inovasi, membutuhkan Ya. kreativitas. Ya. Nah, Ya. inovasi dan kreativitas itu membutuhkan ketekunan. Ketekunan, inovasi dan kreativitas itu ya datangnya dari mana? Dari pendidikan, dari Ya. Betul. pengembangan ilmu pengetahuan, dari pembelajaran. Jadi ini sebuah circle of life kalau Ya. menurut Ya. pandangan kami gitu. Ya. Sehingga kemudian ini memacu dan memaksa invensi yang terus-menerus Oke. yang ada datang dari dalam ilmuwan-ilmuwan di dalam negeri, karena kemudian dia Ya. dirangsang oleh dalam tanda kutip ya kita sebut dengan pasar begitu, Ya. yang terbentuk di dalam negeri terhadap barang dalam negeri gitu. Oh. Itu apa namanya Indonesia Mandiri ini, Prof. Ya, 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 ya. Wah, saya sangat setuju dengan kreativitas yang disebutkan Dr. Arief tadi. Yang menurut riset Bank Dunia, kehebatan suatu negara itu ternyata hanya ditentukan 4 hal, Pak Arief. Yang pertama, inovasi, kreativitas, networking, teknologi, knowledge and technology, dan sumber daya. Natural resources itu ternyata paling tidak penting. Yang penting itu adalah inovasi, kreativitas, dan 3 hal yang sebelumnya itu. Karena kalau resources itu tidak ditangani secara kreatif dan inovatif, saya kira masih potensial saja tidak bisa membawa kemakmuran rakyat. Nah, Dr. Arief, saya
ingin mengetahui kalau begitu gerakan revolusi mental untuk Indonesia mandiri itu kan penting ini juga digaungkan di tengah-tengah para industriawan, para pengusaha kecil, menengah, dan juga pada pengusaha besar. Gimana Pak Arief? Betul nggak? Saya setuju. Jadi ini memang harus sebuah aktivitas yang berbasis kalau istilah keren sekarang tuh collaboration gitu. Oke, ya, ya, Tapi ya bahasa zaman dulunya ya gotong royong kan ya, oke, begitu, Prof. Nah, ya, untuk itu sebenarnya pemerintah juga sepanjang yang kami ikuti telah memberikan dorongan ya dalam bentuk misalnya insentif. Ini contoh yang paling sederhana tadi untuk soal creativity dan inovasi dan invensi ya, penemuan-penemuan baru untuk ilmu pengetahuan yang kemudian dikembangkan menjadi produk-produk yang dapat diaplikasikan untuk kehidupan sehari-hari gitu. Dan pemerintah memberikan sejumlah kebijakan yang sifatnya insentif, misalnya kepada korporasi ya, yang melakukan pendidikan, melakukan ya, pendidikan penelitian dan pengembangan terhadap sebuah produk-produk begitu, maka kemudian diberikan insentif seperti misalnya tax deduction yang sifatnya super rabat oke, gitu. ya, Tetapi ini kemudian memang jarang dimanfaatkan karena memang belum menjadi ya, kebudayaan kali ya di ya, kita ya, ya, belum menjadi sebuah gerakan. Maka kemudian memang harus didorong lagi, ya, ya, didorong ya dalam konteks kebijakan yang lain dari pemerintah, misalnya kebijakan pengadaan tadi itu yang mengutamakan pemanfaatan barang-barang di dalam negeri. Tetapi ini tidak cukup dari ya, pemerintah aja, tapi juga harus diikuti oleh rakyat secara semesta gitu ya, ya, secara keseluruhan, Prof. Suyanto eh, gitu. Nah, ya, 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 menyela sedikit ya. Kalau kita ke Korea, Dr. Arief, itu kan saya pernah ke perusahaan Mando Climate Control. Itu tugas dia itu membuat kulkas pendingin dan sebagainya. Di dindingnya, Masya Allah, Pak Arief, banyak sertifikat hak paten. Itu berarti bahwa perusahaan itu terlibat dalam inovasi dan kreativitas itu. ya, Mudah-mudahan perusahaan Indonesia, pengusaha-pengusaha di Indonesia itu juga akan melakukan itu dalam konteks menuju Indonesia mandiri itu. Saya yakin, saya optimis bisa Pak Arief itu. Bisa kan gitu untuk kita. ya harusnya bisa karena kalau kita bicara Korea itu kan tahun 1945 bahkan di tahun 1950 itu kalau kita bicara pendapatan per kapitanya ya Ya, relatif tidak jauh berbeda dengan kita. kita Ya. begitu ya, dengan Indonesia gitu. Tetapi kemudian memang mereka memanfaatkan sumber daya manusianya melalui pendidikan untuk pengembangan ekonomi itu kan memang sangat sangat serius gitu. Dan ini yang juga memang harus menjadi perhatian utama di kita. Nah, dalam konteks kita mungkin pada saat ini ya harus mulai misalnya dari Ya. kebutuhan-kebutuhan mandiri ya dalam konteks kebutuhan-kebutuhan dasar di bidang konsumsi atau di bidang pangan, Mhm. artinya di bidang pertanian Ya. secara luas. Kita bukan hanya bicara dari sisi produksi, tetapi kita bicara ekosistem Mhm. Ya, ya. pertanian ya, ekosistem pertanian mulai dari benih, pupuk, kemudian alat dan mesin pertaniannya, mulai dari budidaya sampai kemudian pasca panennya itu harus dikuasai oleh produk-produk dalam negeri dan dikerjakan secara berbasis kooperasi gitu. Mhm. Ya. Kooperasi ya, nah, itu kan idealnya kan seperti itu agar kemudian misalnya ada satu dari sisi pangan, kemudian kita mandiri gitu, baru masuk kepada stepping yang lebih Mhm. advance dari situ. Kalau kita bisa mengembangkan alat dan mesin pertanian dengan kuat, maka otomatis untuk istilahnya otomotif ya sampai kemudian hal yang lain-lain tentu dengan sangat sangat mudah bisa Mhm. dikuasai
menurut pandangan kami, karena kita punya basis industrinya ya juga yang cukup solid di Ya, Indonesia gitu. Misalnya untuk industri metal, ya kita punya yang dimiliki oleh badan usaha milik negara pada saat ini juga sudah menguasai sebagian besar pangsa dalam negeri. Kemudian juga untuk industri kimia dasar kita juga sudah mencoba ya untuk memulai itu basis-basis ya, industri industri dasar untuk mengembangkan industri lanjutan yang berbasis kebutuhan masyarakat banyak, Prof. ya, Yanto. Jadi balik lagi kalau kita bicara industri, di belakangnya itu ada ilmu pengetahuan, ada penguasaan ilmu pengetahuan ya, artinya ada pendidikan ya, di sana. Jadi seperti yang kami sampaikan, ini sebuah ekosistem sebagai sebuah circle of life atau circle of nation ya untuk memajukan bangsa. Maka kemudian ya ini sebuah gerakan ya, gerakan yang berbasis kepada ekosistem ya secara keseluruhan. Kita nggak bisa bicara bangga buatan Indonesia kalau kemudian tidak diikuti juga oleh ya, ya, oleh pendidikan gitu, misalnya seperti itu, ya kan? Harusnya kan idealnya Prof. Suyanto dalam tatap muka yang seperti ini, ya, yang berbasis elektronik dengan jumlah penduduk yang 270 juta, kita kan tidak memakai aplikasi yang datang dari luar gitu ya. ya, Idealnya kan kita pakai aplikasi yang anak bangsa yang ada dalam negeri tetapi juga handal. ya, Idealnya kan seperti itu ya, ya. ya. Masih menuju. Ya. Oke, baiklah, Dr. Arief, saya kira untuk memandirikan itu ekosistemnya baik dari supply side, demand side ini memang harus maju bareng. Saya kira begitu. Baiklah, terima kasih Dr. Arief. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan untuk mengupas tuntas mengenai bagaimana upaya kita untuk menuju Indonesia mandiri dalam arti ekonomi, politik, dan sebagainya. Dan ini dalam kerangka Gerakan Nasional Revolusi Mental. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih.